الحمد لله على نعمه ونشكره على مزيد فضله وكرمه ثم نصلي ونسلم على المعرب عن فصيح كلامه نبيه محمد وعلى آله وأصحابه كنوز علومه ومعادن حكمه أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وقربتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلاة وسلاما وأتم تسليم وبعد رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فيا أيها المسلمون أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وقد خاب من ترك التقى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاسمعوا لقول الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فقال الله تعالى في سورة الأخرى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق فقال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف فيما رواه الإمام المسلم في صحيحه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواها إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواها. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah, kaki yang dapat melangkah, tangan yang bisa berayun untuk dapat melaksanakan ibadah pada Jumat hari ini. Allah berikan itu semua kepada kita dengan free, gratis, tanpa bayar sepersen pun. Karena Allah memiliki sifat Rahman, Allah memiliki sifat Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah dengan aman dan baik pada siang hari ini. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Semoga kita, istri kita, anak-anak kita, menantu kita, cucu kita, kaum muslimin dan kaum muslimat yang mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih terarahnya khutbah kita pada kesempatan ini, khatib akan memberikan judul khutbah keutamaan dan kebaikan haji. Ma'asyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariat haji ini disyariatkan pada tahun ke-8 Hijriah. Artinya syariat ini ketika Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul oleh Allah di kota Makkah, belum ada syariat ini. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, 8 tahun di Madinah, barulah syariat ini diberikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh umat dan umat. Di tahun ke-8 Hijriah ini kaum muslimin, syariat dituntut untuk diberikan kepada umat sesuai tuntunan yang diajarkan oleh Nabi. Apakah tidak ada orang yang tawaf sebelum Nabi hijrah ke Makkah, sebelum Nabi hijrah ke Madinah? Atau sebelum-sebelumnya Nabi melaksanakan ibadah di kota Makkah? Ada. Ada orang di sana yang mana syariat itu dilakukan. Hanya saja tidak sesempurna sebagaimana Nabi melaksanakan kesempurnaan ibadah ketika melaksanakan ibadah haji. Bahkan ketika Ka'bah ini ada di sana, mereka yang berdagang datang ke kota Makkah, mereka yang juga menyembah Allah di sana, mereka yang juga percaya kepada agama Samawi, di sisi lain mereka juga menyembah berhala, Latta, Uzza, Manat, Hubal.
Dan ini menjadi sesuatu yang luar biasa bagi mereka karena pesona yang dimiliki oleh Ka'bah dan apa yang ada di sekitarnya. Lalu datanglah Islam kaum muslimin yang berbahagia. Disyariatkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-8 Hijriah yang disebut dengan syariat haji. Syariat haji ini merupakan syariat istitoah yang tidak semua orang diberikan oleh Allah meskipun dia berduit, meskipun dia sehat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa adzin fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amik. Wa adzin fil nas, serukanlah manusia untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah ke kota suci Makkah Al-Mukarramah. Mereka yang datang ke kota suci Makkah Al-Mukarramah rijalan, ada yang berjalan kaki, ya'tuna rijalan, berjalan kaki saking jauhnya menuju kota Makkah Al-Mukarramah. Saking jauhnya untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah gambarkanlah dalam bentuk rijalan. Rijalan artinya berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amik. Ada juga yang menunggangi onta kurus yang usuh yang jelek. Ada juga yang mereka tertatih-tatih untuk menemui rumah Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini orang berangkat ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah menggunakan pesawat. Pesawat ini juga bagian daripada ayat ini, rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amik. Jadi bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji ke kota Makkah Al-Mukarramah, ibadah umrah ke kota suci Makkah Al-Mukarramah, mereka naik pesawat, artinya mereka masuk dalam kategori ayat ini. Mereka yang berangkat ke kota suci Makkah Al-Mukarramah dengan menunggangi kendaraan mereka, mereka masuk dalam kategori ayat ini. Mereka yang bersepeda ke sana jika memungkinkan, mereka masuk dalam kategori ayat ini. Mereka yang datang ke kota suci Makkah Al-Mukarramah dengan menaiki kereta api, mereka masuk dalam kategori ayat ini. Ini hanya sebagai sampel rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amik adalah bentuk cara-cara begitu susah payahnya orang menuju kota suci Makkah Al-Mukarramah. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala jamaah haji atau jamaah umrah setelah sampai di Madinah, kemudian melaksanakan ibadah ihram berniat di tempat miqat di Dzulhulaifah atau di Bir Ali, mereka mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik, kami sambut panggilan-Mu ya Allah, kami sambut panggilan-Mu ya Allah, karena memang kita ini tamu Allah. Labbaik Allahumma labbaik artinya kami menyambut panggilan-Mu ya Allah. Berarti Allah merupakan tuan rumah, Allah pemilik rumah yang mulia. Kita ini tamu Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang tamu, maka berlagaklah sebagai tamu. Jangan sampai tamu berlagak sebagai tuan rumah. Makanya sifat-sifat sombong, sifat-sifat angkuh, sifat-sifat saya kaya, saya pejabat, saya sudah berkali-kali haji, saya sudah berkali-kali umrah, saya sudah berkali-kali menjadi pembimbing. Ini bukanlah sifat-sifat sebagai seorang tamu. Karena kita sebagai tamu seharusnya mengandalkan dan mengutamakan akhlak di rumah tuan rumah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai tamu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya suka-suka Allah untuk memanggil siapa yang Ia undang. Tidak semua orang bisa datang ke kota suci Makkah Al-Mukarramah. Dia punya duit, kesehatan tidak ada, maka dia tidak masuk dalam kategori istitoah. Badannya kuat, fitness setiap minggu, olahraga setiap minggu, tapi duit tidak ada, juga tidak istitoah. Maka dia tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji, dia tidak wajib mendapatkan undangan Allah. Ada yang ia mampu secara badan, dia mampu secara uang, Allah Subhanahu wa taala takdirkan wabah atau musibah. Mereka juga merupakan orang-orang yang belum istitoah untuk melaksanakan ibadah haji ke kota suci Makkah Al-Mukarramah. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, berangkat ke kota suci Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, bukan mengandalkan saya hebat, saya pintar, saya kaya, saya pejabat. Tidak. Kalla, kata Allah, sekali-kali tidak. Yang akan berangkat ke kota suci Makkah Al-Mukarramah melaksanakan ibadah haji, keutamaan haji, nilai-nilai haji, pahala-pahala yang ada di sana adalah mereka yang dipanggil dan yang diundang
shalah fi ma siwa. Adapun salat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 kali kebaikan dibandingkan kita salat di Masjid Raya di Makkah. Di dalam kitab Tarikhul Makkah Al-Mukarramah, Syekh Muhammad Fauzan bin Fauzan menggambarkan 100.000 kali kebaikan ini jika dibawakan ke dalam usia umat manusia, ini setara bahkan lebih sesuai dengan hitungan Allah. Bal yudha'afu liman yasha', bahkan Allah lipat gandakan sesuai keinginan Allah. Ini sama dengan 55 tahun, 6 bulan, 20 hari ampunan dan kebaikan di sisi Allah. Ini baru satu kali sholat. Satu kali sholat di Masjidil Haram, Allah berikan 100.000 kali kebaikan jika dibawakan ke dalam usia kita 55 tahun, 6 bulan, 20 hari. Bal yudha'afu liman yasha', bahkan Allah lipat gandakan lebih banyak daripada itu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 kali sehari semalam. Berapa pahala Allah berikan, keagungan, rahmat, kebaikan Allah berikan dengan rahmatnya? 277 tahun, 9 bulan, 10 hari. Bal yudha'afu liman yasha', bahkan Allah lipat gandakan daripada itu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru satu hari. Bagaimana kalau 5 hari? Bagaimana kalau 1 bulan? Bagaimana kalau 40 hari pelaksanaan ibadah haji? Allah berikan ampunan kebaikan kepada manusia ribuan tahun untuk mereka. Padahal usianya tidak sampai ribuan tahun, tapi pahala dan ampunan kebaikan Allah berikan lebih dari ribuan tahun untuk umat manusia yang mereka mau minta ampun kepada Allah di kota suci Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di kabupaten kita, di Kabupaten Tidar dan Tanah Datar, tidak semua calon jamaah haji Allah berikan kesempatan untuk itu. Data yang kita lihat kaum muslimin yang berbahagia, kita ikut untuk membantu manasik, kita ikut untuk membantu jamaah yang tertunda keberangkatannya di tahun 2020, dan insya Allah yang akan berangkat di tahun 2022 ini sesuai dengan seleksi yang ada. Dari data yang ada, data awal 267 kurang lebih jamaah calon haji di Kabupaten Tanah Datar di sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten kita. 267 lebih kurang lebih. Hari ini kaum muslimin yang berbahagia, Allah berikan caranya untuk mengundang umatnya, untuk mengundang hambanya. Dari 267 lebih dari calon jamaah haji yang akan berangkat, yang Allah takdirkan di tahun 2022 ini hanya kurang lebih 105 orang. Keterbatasan usia, kemudian aturan yang ada, kemudian kepatutan dan kelayakan untuk berangkat dipertimbangkan sesuai dengan aturan yang ada pada hari ini. Lalu bagaimana dengan sisanya? Disinilah kaum muslimin yang berbahagia kita kembali kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah itu bukan kita tuan rumahnya. Itu tuan rumahnya Allah, Allah yang punya. Ka'bah Allah yang punya. Madinah merupakan ampunan dan nilai yang Allah berikan kepada umat manusia. Allah yang memberikan untuk mereka yang minta ampun kepada Allah. 105 kurang lebih calon jamaah haji di Kabupaten Tanah Datar yang akan berangkat. Itulah yang menurut Allah patut dan layak untuk mengunjungi rumahnya. Mereka yang di Allah berikan kesempatan insya Allah berangkat haji di tahun ini, maka bersyukurlah kepada Allah. Bagi mereka yang belum beruntung, maka bersabarlah. Mudah-mudahan di tahun besok Allah berikan kesempatan untuk itu. Di saat mereka yang tidak Allah berikan kesempatan berangkat di hari ini, mereka mencaci maki, mereka mengumpat, mereka menghina, mereka menyalahkan pihak ini dan pihak itu. Di saat itulah kaum muslimin yang berbahagia, nampak siapa yang betul-betul beriman dan siapa yang musang berbulu ayam. Di saat itulah kaum muslimin yang berbahagia, Allah berikan kepada mereka mana yang betul-betul baik diri dan iman mereka, dan mana yang tidak baik diri dan iman mereka. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, haji merupakan undangan Allah. Bapak punya pangkat, bapak punya jabatan, bapak sudah mendaftar di hari ini, berangkat di tahun 2050, berangkat di tahun 2030, berangkat di tahun 2040. Bapak nikmati saja aturan itu. Allah Subhanahu wa taala punya cara memberangkatkan bapak kaum muslimin. Tapi kalau jika kita tidak berikhtiar, kita tidak berusaha untuk itu, bagaimana Allah mau memberikan jalan kepada kita? Bukankah Allah
bacakan, rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amin. Ada ikhtiar, ada usaha dari umat manusia agar mereka datang ke kota suci Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Adapun proses menuju ke sana, Allah Subhanahu wa taala yang akan menuntun mereka menuju rumahnya yang mulia. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan syariat haji dan keutamaan dan nilai yang ada di dalamnya bagi para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala dan tamu-tamu Allah yang berasal dari Kabupaten Tanah Datar. Mari kaum muslimin yang berbahagia, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan calon-calon jamaah haji yang berasal dari Kabupaten Tanah Datar yang Allah takdirkan berangkat di tahun 2022 ini, Allah berikan kepada mereka kemudahan, kesehatan, kemudian Allah berikan kepada mereka ketabahan, dan bagi keluarga mereka Allah berikan kepada keluarganya kebaikan rezeki, kebaikan umur, kebaikan di Kabupaten Tanah Datar. Mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad bin Abdullah salatan wa salaman wa atammat taslimi wa ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum bi nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa wa qad khaba man taraka at-tuqa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allahus samad, Allah dapat kita bergantung. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa melampaui kekuasaan dan apa yang Allah inginkan terhadap makhluknya. Untuk itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan negeri kita, negeri Kabupaten Tanah Datar, menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Wabil khusus kepada calon jamaah haji kita di Kabupaten Tanah Datar dapat berangkat pada bulan Juni nanti dalam keadaan aman, dalam keadaan sehat walafiat, dan terhindar dari segala wabah dan musibah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansurna wansur ikhwanana alladhina yujahiduna fi sabilik. Allahumma ansurna wansur ikhwanana alladhina yujahiduna fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma amanna bi anna al-ardha arduk wa bi anna as-samaa as-samaa wa bi anna al-jabaruta jabarut. Allahumma arzuqna hajjan mabrura. Allahumma arzuqna hajjan mabrura. Allahumma arzuqna hajjan mabrura. Ajib du'aana kama istajab du'a nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha